Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan zikir berjamaah, dan konsentrasi pada kesempatan ini adalah memaparkan, membacakan dalil-dalil tentang anjuran zikir berjamaah. Dan di sini saya membawa beberapa referensi. Yang pertama adalah tafsir Ibnu Katsir pada jilid ketiga Shahifah 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah surah Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Ayat ini menjelaskan tentang anjuran zikir secara berjamaah. Dalam tafsirnya disebutkan, ai ijlis ma'al ladzina yadhkurunallah, dan duduklah kamu wahai Muhammad, bermajlislah kamu wahai Muhammad bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhallilunahu, bersama orang-orang yang membaca tahlil. Wa yahmadunahu, bersama orang-orang yang membaca tahmid, membaca alhamdulillah. Wa yusabbihunahu, bersama orang-orang yang membaca tasbih, membaca mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa yukabbirunahu, bersama orang-orang yang membaca takbir ataupun yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alunahu bukratan wa asyian, dan bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah baik di waktu sore, di waktu pagi maupun di waktu sore. Min ibadillahi, dari golongan hamba-hamba Allah, sawa'un kanu fuqara, baik mereka itu orang-orang fakir, au aghniya, ataupun orang-orang kaya, au aqwiya, baik mereka itu orang-orang yang masih kuat, para pemuda, au du'afa, ataupun orang-orang yang sudah lemah. Nah, ini teman-teman anjuran untuk zikir berjamaah atau bermajlis zikir. Kemudian disebutkan pula, wa qala Abu Dawud at-Tayalisi fi musnadihi, haddatsana Muhammad haddatsana Yazid bin Abban an Anasin qala. Dari sahabat Anas, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'an ujalisa qauman yadhkurunallaha min salatil ghadati ila tulu'i syamsi ahabbu ilayya mimma tola'at alaihi syamsu. Niscaya aku duduk bermajlis bersama sekelompok orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dari salat subuh sampai terbitnya matahari, itu lebih aku cintai dari apapun yang dilalui oleh terbitnya matahari. Nah, ini teman-teman, baginda Nabi mengapresiasi orang-orang yang berzikir, mengapresiasi majlis zikir. Kemudian disebutkan pula, wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Muhammad bin Bakrin haddatsana Maimun al-Mar'i haddatsana Maimun bin Sayyah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ma min qaumin ijtama'u yadhkurunallaha la yuriduna bidzalika illa wajha illa nadahum munadin minas sama. Tidak ada sekelompok orang yang berkumpul, mereka berzikir kepada Allah yang tujuannya hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, illa nadahum munadin minas sama, melainkan mereka itu mendapatkan panggilan dari langit, ankumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanatin. Panggilannya, seruannya dari langit adalah, bangkitlah kalian, berdirilah kalian dalam keadaan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keburukan-keburukan kalian telah digantikan dengan kebaikan-kebaikan. Ini adalah anjuran untuk berkumpul berzikir bersama-sama. Dan ini sangat diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala, diapresiasi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga menjelaskan tentang fadilah zikir secara berjamaah. Kemudian dalam riwayat yang lain juga disebutkan, wa qala Tabrani haddatsana Ismail bin Al-Hasan haddatsana Ahmad bin Shalih
haddatsana Ibnu Wahaibin an Usamat bin Zaidin an Abi Hazim an Abdurrahman bin Sahal bin Hunayf qala nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi ba'di abyatihi. Pernah ada satu ayat yang turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan baginda Nabi pada saat itu ada di sebagian rumah beliau. Ayat yang turun adalah wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyiyi al-ayah. Nah, setelah ayat ini turun, lalu apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Di sini disebutkan fa kharaja yaltamisuhum. Baginda Nabi kemudian keluar rumah mencari mereka yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa baginda Nabi diperintahkan untuk bersabar, bermujalasah, duduk bersama orang-orang yang selalu menyeru Tuhannya. Nah, mereka itu siapa? Kemudian dicari oleh baginda Nabi. Lalu fawajadah qauman yadhkurunallaha taala. Baginda Nabi kemudian menemukan sekelompok orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menemukan majelis zikir. Minhum tha'irur ra'si wajafil jildi wadu thawbil wahidi. Di antara peserta majelis itu ada orang yang rambutnya sudah beruban. Ada orang yang kulitnya sudah keriput. Ada orang yang hanya memiliki satu pakaian saja. Kemudian setelah Rasulullah menjumpai mereka, falamma ra'ahum jalasah ma'ahum, baginda Nabi duduk bermajlis di tengah-tengah mereka. Nah, ini teman-teman, baginda Nabi ini duduk di majlis dzikir. Lalu baginda Nabi berkata, alhamdulillah alladzi ja'ala fi ummati man amaroni Allahu an asbira nafsi ma'ahum. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di dalam umatku orang-orang yang Allah perintahkan saya agar duduk bersabar bermajlis dengan mereka. Ini sudah sangat jelas sekali bahwa dalil tentang majlis dzikir atau dzikir secara berjamaah itu memiliki dasar-dasar, memiliki anjuran-anjuran baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Di dalam kitab Sunan An-Nasa'i, dalam Sunan An-Nasa'i juga disebutkan satu hadis yang menyatakan begini. An Abi Sa'idin Al-Khudri qala Muawiyatu radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin yakni min ashabihi. Suatu ketika baginda Nabi keluar menuju perkumpulan para sahabatnya. Kemudian baginda Nabi bertanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian bermajlis di sini? Para sahabat menjawab, jalasna nad'ullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lidinihi wa manna alaina bika. Wahai baginda Nabi, kami duduk di sini, bermajlis di sini, berdoa kepada Allah sekaligus memuji Allah Subhanahu wa taala karena kami telah diberikan hidayah Islam dan Allah juga menganugerahkan engkau kepada kami. Jadi keberadaan engkau, kelahiran engkau itu merupakan anugerah dari Allah yang dihadiahkan kepada kami sehingga kami patut untuk mensyukurinya dengan cara-cara bermajlis seperti ini. Kemudian baginda Nabi bertanya lagi, Allahu ma ajlasakum illa lidaka? Demi Allah, apakah itu yang membuat kalian berkumpul di sini? Lalu para sahabat menjawab, Allahu ma ajlasna illa dzalik. Demi Allah, wahai baginda Nabi, kami bermajlis, berkumpul di sini tujuannya hanya itu. Kemudian baginda Nabi berkata, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum wa innama atani Jibrilu alaihi salam fa akhbaroni annallaha azza wa jal yubahi bikumul malaikah. Saya bertanya ini bukan untuk mencurigai kalian, kata baginda Nabi. Akan tetapi ada malaikat Jibril yang datang kepadaku dan dia mengabarkan bahwa Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Nah, ini adalah keutamaan ataupun fadilah-fadilah berkumpul berzikir atau bermajlis zikir. Ini sudah sangat jelas sekali, teman-teman ya. Nah, kadang-kadang ada teman-teman dari teman-teman sebelah itu yang kadang masih ngeyel mengatakan begini. Di situ kan tidak dijelaskan. Mereka itu berzikir sendiri-sendiri ataupun dengan suara, dengan satu suara. Kadang-kadang masih ada yang ngeyel seperti itu. Nah, teman-teman,
Di sini tidak dijelaskan memang apakah bisautin wahidin ataupun bisautin bi aswatin mutafarriqah, tidak ada penjelasannya. Tapi yang jelas ini bisa dimahmulkan untuk keduanya. Karena kalau misalkan seandainya berzikir dengan satu suara itu tidak diperbolehkan, itu tentu akan dijelaskan oleh baginda Nabi. Dalam satu kaidah usul dijelaskan begini. Ini ada kitab Luma. Kitab Luma ini kitab usul fikih. Disebutkan ada satu bab yang menyatakan babu ta'khiril bayan. Bab menjelaskan tentang menunda penjelasan. Wala yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah li'annahu la yumkinu al-ihtifal min ghairi bayanin. Tidak mungkin baginda Nabi itu menunda penjelasan suatu apapun. Itu teman-teman ya. Baik itu perintah ataupun larangan. Jadi seandainya berzikir bisautin wahidin itu dilarang, tentu baginda Nabi itu akan menjelaskannya. Tidak mungkin ditunda sampai lupa. Sampai akhirnya sampai sekarang ini. Tidak mungkin. Jadi ini perlu dipahami. Ya. Wala yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Kadang-kadang dari teman-teman sebelah itu menyatakan kalau tidak ada perintahnya maka tinggalkan. Tidak seperti itu. Kalau sesuatu itu sekecil apapun, kalau dilarang itu pasti ada larangannya. Jadi jangan menunggu Anda yang melarang umat Islam ini untuk melakukan dzikir secara berjamaah. Kalau memang dzikir secara berjamaah bisautin wahidin dengan satu suara itu dilarang, itu sudah pasti dilarang oleh baginda Nabi. Seandainya maulid Nabi itu dilarang, itu sudah pasti dilarang oleh baginda Nabi. Tidak mungkin baginda Nabi itu menunda sampai akhirnya lupa, sampai beliau wafat. Tidak mungkin, teman-teman ya. Jadi ini perlu diketahui cara-cara beristimbat. Jadi berzikir dengan satu suara ataupun dengan aswatin mutafarriqah itu tetap diperbolehkan. Nah, kadang-kadang masih saja ada yang ngeyel minta begini. Coba sebutkan satu hadis di mana para sahabat itu berzikir bersama baginda Rasulullah ataupun berzikir dengan satu suara. Kadang ada yang minta seperti itu, minta yang spesifik. Oke, kalau minta yang spesifik, saya akan sebutkan. Di sini saya membawa 3 riwayat, sebenarnya banyak teman-teman. Saya membawa 3 riwayat di mana para sahabat itu berzikir dengan satu suara. Pertama, saya membawa riwayat dari kitab Sahih Bukhari pada jilid 2 Shahifah 20, disebutkan begini. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fi ayyamil asri yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Ini pada momentum hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Jadi sahabat Ibnu Umar dan sahabat Abu Hurairah, beliau itu keluar menuju pasar. Di hari ke-10 bulan Dzulhijjah, beliau membaca takbir, kemudian wa yukabbirun nasu bitakbirihima, takbir mereka itu diikuti oleh masyarakat pada saat itu. Jadi ini namanya adalah takbir berjamaah bisautin wahidin. Nah, ini ada buktinya ya. Jadi berzikir bisautin wahidin itu ada contohnya. Kemudian dalam kitab Majma' Az-Zawaid pada jilid 1 Shahifah 22. Idhabatat bihi rahilatuhu min thadiyatin wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasir wahdahu. Jadi pernah baginda Nabi itu berjalan sendiri. Falamma ashalat bihi tariqu dhahika wa kabbara fakabbarna litakbirihi. Ketika perjalanan yang dilalui oleh baginda Nabi itu adalah perjalanan yang mudah, baginda Nabi kemudian tertawa, dhahika. Wa kabbara, kemudian baginda Nabi membaca takbir, fakabbarna litakbirihi, kemudian kami semua para sahabat, kata sahabat yang melihat pada saat itu, kami semua mengikuti takbirnya baginda Nabi. Nah, ini namanya adalah takbir bisautin wahidin. Lalu dalam kitab Mirqatul Mafatih jilid 1 Shahifah 217. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adh hina tuwfiya. Pernah kami para sahabat keluar bersama baginda Nabi menuju rumahnya Sa'ad bin Mu'adh ketika beliau sudah meninggal. Sahabat Sa'ad bin Mu'adh ini meninggal.
Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wudi'a fi qabrihi wa suwiya alaihi. Ketika baginda Nabi sudah mensolati Sa'ad bin Mu'adz, kemudian beliau juga dikuburkan dan diratakan dengan tanah. Jadi setelah prosesi pemakaman baginda Nabi, sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi membaca tasbih. Lalu fasabbahna tawilan, kami semua para sahabat membaca tasbih. Ini namanya adalah berzikir berjamaah. Tsumma kabbaroh, kemudian baginda Nabi membaca takbir, fakabbarna. Lalu kami mengikuti takbirnya baginda Nabi. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, termaktub dalam kitab Mirqatul Mafatih jilid 1 Shahifah 217. Jadi banyak sekali kalau Anda minta riwayat para sahabat berzikir bisautin wahidin, itu banyak sekali teman-teman ya. Jadi jangan diragukan, jadi kita harus terima, harus legowo. Nah itu saja, mudah-mudahan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.